Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kabar kakak sendiri? Alhamdulillah kakak juga baik. Ini lagi sibuk ngapain nih selama pembelajaran daring di rumah? Ya nggak ngapa-ngapain, paling cuma di rumah. Oh, nggak apa tuh, nggak bosan gitu di rumah aja kan? Bosan ya pastinya ya, kan di rumah aja belajarnya. Ya bosan sih, cuma kadang kayak membantu mama gitu. Mama emang ngapain di rumah? Kok bisa membantu gitu? Membantuin apa gitu misalnya? Ya beres-beres rumah lah gitu. Oh, oke. Nggak apa? Ada nggak sih rasa rindu gitu nah atau kangen gitu sama pengen masuk sekolah mau tatap muka lagi gitu? Ya kalau rindu sih ya jelas lah. Rindunya ngapain nih? Apa kegiatannya kah, belajarnya kah gitu? Rindu kayak bertemu kawan-kawan gitu. Habis itu kayak rindu ekskul. Oh, ikut ngapain nih di sekolah ekskulnya? PMR. Wah, bisa nih ya bantu orang kan. Nah, kakak tadi sebelumnya belum perkenalan kan ya? Oh iya. Nah, jadi kakak perkenalan dulu ya. Nama kakak Agustina Wulansari. Kakak dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat. Nah, kakak ini baru semester 6 dan melakukan PKL di Desa Pian. Nah, kan kakak sudah perkenalan diri nih. Sekarang giliran Pian nih, perkenalan diri, siapa namanya kah, kelas berapa, terus sekolahnya di mana kah, atau hobi kan bisa juga. Ya, nama saya Amisa Hasan. Sekolah di SMA N 1 Mandestana. Sekarang kelas 11 MIPA 1. Hobi saya membaca gitu. Kira-kira membaca apa nih? Membaca buku pelajaran, buku cerita, ya gitulah. Kalau lagi bosan gitu. Tadi namanya tadi siapa? Amisa. Nah, dipanggilnya siapa nih biasanya? Biasanya kalau teman sekelas itu manggil Amisa. Cuma kalau kayak teman akrab gitu Ica. Berarti ulun panggil Ica aja ya biar lebih akrab kitanya ya. Boleh. Nah, sebelumnya Pian udah pernah belum kayak di sekolah tuh dikonseling sama ibu guru BK-nya gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi udah pernah belum dengar kayak apa sih konseling itu gitu? Nggak pernah. Nggak pernah juga. Nah, kakak jelasin. Nah, kita hari ini tuh melakukan kegiatan yang namanya konseling individual. Nah, konseling individual ini adalah layanan konseling yang bertujuan untuk membantu individu mengadakan interpretasi fakta-fakta, mendalami arti nilai hidup pribadi kini dan mendatang. Nah, intinya kakak di sini akan membantu Pian secara tatap muka kayak kita ini menyelesaikan masalah yang sedang Pian hadapi. Nah, jadi nanti kalau itu masalah yang Pian ceritakan ulun, insya Allah akan ulun bantu sampai tuntas, sampai Pian merasa lebih baik gitu. Nah, itu kira-kira paham nggak Pian? Insya Allah paham aja Kak. Alhamdulillah. Nah, pada kegiatan kita hari ini juga kita ada yang namanya beberapa asas yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Nah, tapi sebelum itu kakak jelasin dulu tuh apa arti asas-asas tadi. Nah, asas-asas tadi itu yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Nah, asas ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan konseli. Nah, yang kedua itu asas kesukarelaan. Nah, asas yang ini tuh yaitu menghendaki kesukarelaan konseli dalam mengikuti kegiatan. Dan yang terakhir itu asas keterbukaan, yaitu ketersediaan konseli untuk memberikan informasi secara jujur dan terbuka. Nah, nanti kakak harap Pian secara terbuka dan sukarela memberikan informasi Pian, nggak usah malu-malu atau takut gitu. Nah, terbuka aja gitu, karena semua informasi yang Pian katakan ke ulun nantinya akan ulun rahasiakan dan tidak akan bocor ke orang lain. Misalnya nih, misalnya mama Pian tanya, tadi ngapain sih Ica lawan Pian konseling apa gitu,
itu nggak akan ulun bocorkan ke mama pian, pokoknya ini rahasia. Sampai misalnya ulun tanya dulu nih lawan pian, Cak boleh nggak sih kira-kira dibilangin sama ke mama. Nah misalnya pian bilang boleh, baru ulun bilang ke mama pian. Nah, tapi misalnya pian bilang jangan ke ay, khusus kita berdua aja, nah itu pokoknya rahasia buat kita berdua ya. Iya. Nah di sini juga kita tuh memiliki peran masing-masing. Nah peran ulun itu sebagai konselor dan pian itu sebagai konselingnya. Nah sebelumnya pernah tahu arti konselor dan konseling? Enggak tahu. Nah jadi ulun jelasin dulu ya sedikit. Nah peran konselor itu yaitu dalam proses ini membantu mengarahkan dan membimbing konseli dalam menyelesaikan masalah konseli dengan bimbingan dengan konseling individual ini. Nah sedangkan peran konseli yaitu pian, yaitu konseli bersedia melaksanakan setiap kegiatan konseling dan konseli mengikuti kegiatan dengan bersungguh-sungguh. Nah sampai sini kira-kira udah paham belum? Paham Kak. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi ya. Nah di sini juga kita memiliki beberapa kode etik. Nah kode etik di sini tuh pian diperbolehkan bertanya apapun itu yang menurut pian tidak paham. Nah dan pertanyaan itu seterah aja sesuai yang tidak pian pahami. Nah pada kegiatan ini juga kita memiliki tapi sampai sini kira-kira ada enggak sih yang belum pian pahami gitu sebelum kita lanjut lagi nih? Nanti Kak. Nanti saya bertanya. Nanti ya, yang kalau nggak paham silakan bertanya aja, jangan diem aja. Nanti kakak jawab. Misalnya pian masih bingung nih, kayak Paula masih bingung nih sama konseling gitu, gimana sih konseling individual ini kak. Nah nanti pian tanya aja gitu ya. Kita sambil mengalir nih aja ya. Terus nah di sini kita melakukan sesi konselingnya itu selama 1 kali 45 menit. Nah berarti setiap pertemuan nanti kita batasi waktunya selama 45 menit. Dan kegiatan ini dilakukan selama 3 kali pertemuan. Nah kira-kira ada apa tuh pian, keberatan atau tidak kalau misalnya waktunya seitu? Tidak ya? Ya karena di rumah aja itu kan ada kegiatan. Alhamdulillah, berarti bisa aja nih ketemu kakak selama 3 kali pertemuan kan ya? Bisa. Alhamdulillah. Kalau waktunya sendiri keberatan nggak misalnya selama kak misalnya nih kak kelamaan kalau 45 menit bisa nggak dikurangin gitu? Keberatan nggak kira-kira? Enggak sih. Enggak ya, alhamdulillah. Nah kita lanjut lagi nih ya. Nah itu biar kita lebih rileks karena kita akan memasuki yang namanya tahap inti nih. Biar kita supaya rileks, gimana kalau kita melakukan relaksasi terlebih dahulu? Mau nggak? Boleh. Kayak kita duduknya yang tenang, yang tegak aja, yang rileks kan. Nah tangannya diginiin, ambil nafas dalam-dalam, terus keluarin pelan-pelan sampai lakuin lagi sampai pian merasa rileks gitu. Bisa sih, coba. Terus keluarin, tarik lagi, keluarin. Gimana, udah rileks tuh? Udah kak. Oke udah ya. Tapi kakak mau kasih satu lagi buat apa ya, buat misalnya gini, kita tegang atau kita takut nih. Kakak pernah belajar di YouTube sih ya tentang psikologi supaya nenangin diri sendiri. Coba pian pegang sini. Nah terus pian tepuk sampai pian merasa tenang dan baikan. Misalnya nih pian merasa cemas kan, coba pian tepuk-tepuk. Nah bisa sampai pian merasa tenang, sampai pian udah bisa ngerasain belum tenang? Iya udah. Oke, kalau udah kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke tahap inti nih namanya. Nah sekarang bisa nggak sih kalian ceritakan apa sih masalah yang sedang pian hadapi sekarang? Ya selama daring kan kak belajarnya secara online, terus kayak jarang gitu kan dijelasin sama gurunya, langsung dikasih soal udah. Jadi selama itu saya ngerjakan itu tuh sering kayak diminta teman gitu jawabannya.
dicontekin gitu kan. Terus ya agak susah gitu kan nolaknya. Nolaknya susah karena apa nih? Misalnya takut kah sama teman pian atau gimana gitu? Karena teman akrab sih. Teman akrab jadi ya kayak gimana gitu. Jadi pian nih merasa apa tuh? Padahal pian tuh risih gitu kah? Kayak dicontekin terus sama teman pian gitu. Terus biasanya pian pernah nggak sih pian tolak gitu, misalnya dia mau nyontek pian tuh pernah lah pian tolak gitu? Ya pernah, cuman ya rasa kada nyaman gitu nolaknya. Kada nyaman nolaknya tuh dari apanya? Dari misalnya dari kata-katanya kah nolaknya atau gimana gitu? Jadi pian nggak merasa kada nyaman gitu nolaknya? Ya dari kata-kata gitu kada nyaman. Biasanya pian tolaknya tuh gimana kata-katanya? Belum gitu doang. Jadi belum atau nanti esok atau belum gitu loh. Jadi respon teman pian itu gimana biasanya kalau pian bilang belum gitu? Ya kadang ya sebagian tuh kayak kada percaya, masa sih gitu. Terus ya kadang oke jar, kada apa-apa. Tapi kena pun sudah kirim lah aja. Bingung kan jadinya. Berarti Piani di sini pengen Pian tuh risih gitu kan, dicontekin terus teman Pian tuh nggak paham gitu kan. Nah terus kira-kira masalah Pian nih di mananya? Kayak misalnya dari cara nolaknya kah atau Pian tuh risih aja gitu? Ya bingung cara nolaknya, kadang juga kayak risih aja gitu kan. Kayak bila mau minta jawaban itu di spam, itu banyak di spam. Jadi Pian tuh risih, jadi gimana sih cuma supaya nolaknya gitu kan. Nah jadi yang ulun tangkap di cerita Pian tadi tuh, Pian tuh risih karena tadi itu kan teman Pian tuh dia tuh ngechat Pian terus itu minta jawaban kan. Terus Pian juga mau nolaknya tuh susah karena itu tuh teman akrab Pian gitu. Mau nggak sih kira-kira, kan pasti risih kan kakak sendiri sih kalau misalnya ada teman terus minta jawaban sendiri sih pasti risih banget loh. Nah hasil kerja keras iya kan, hasil kerja keras tapi dia nggak berusaha gitu kan. Kan Pian tadi katanya risih kan, kayak dia tuh kayak mencet Pian terus tuh bespam gitu, nah minta jawaban doang. Nah kira-kira tuh sesekali bang Pian tolak gitu, nah bisa pernah lah kayak gitu? Pernah. Jadi ada sekalian ulun tolak tuh, jadinya tuh kayak menjauhi ulun gitu, kayak kada ngawani kan. Habis itu kayak membawa-bawa ikawan nya tuh kada ikawan inya tuh apa ngarannya kayak pemalar gitu kan. Jadi Pian kayak disebarkan gosip gitu lah ibaratnya tuh, kayak Ica nih kanu pemalar gitu kan, anak berbagi-bagi contek berbagi jawaban gitu. Nah terus tuh kayak apa tuh biasanya respon Pian kayak sudah kayak itu, pernah kayak gitu kan? Ya, kayak apa ya, jadi kayak rasa kada nyaman aja gitu. Nah ulun ya terpaksa aja gitu nah diunjuki gitu tuh. Kira-kira kakak boleh tahu lah kayak apa sih, kayak pas Pian nolaknya tuh kata-katanya tuh kayak gimana supaya jadi inya tuh sarik gitu loh Pian? Ulun balasnya cuma belum atau nanti esok, nanti malam. Tapi kan kayak terkesan cuek gitu kan, jadinya tuh kayak tersinggung lah ibaratnya. Pas itu udah rancak lah inya tuh kawan Pian tuh sarik kawan Pian gitu. Ya kadang punya ulun lambat gitu ngirimi tugas kan. Bisa sarik gitu juga. Wah, itu setiap PR ke mencet Pian atau tertentu aja, kayak misalnya pastinya yang bagian ini baru mencet Pian, atau dari awal sampai akhir gitu nah mencet Pian? Kadang ya semua PR, tapi juga kadang kayak yang kayak nomor-nomor tertentu aja yang belum. Habis itu
Tapi ya rancak berataan lah gitu. Wah, gawat ya pastinya ya. Itu risih benar sih, kakak kayak gitu juga pasti risih banget. Apa ya, pas ada nggak sih dia tuh kayak pian seorang gitu, nah pernah lah kayak menchat Inya minta jawaban juga, kayak gimana responnya gitu. Responnya tuh ya kadang kalonya soalnya yang mudah-mudah gitu ya dikasih. Lawan Inya apa lawan piannya? Lawan Inya. Oh, jadi misalnya soal yang mudah, misalnya Inya sudah, Inya mau aja ngasih lawan pian juga? Mau. Oh, berarti kayak tukerannya gitu loh. Tapi kan misalnya Inya nih yang kalau misalnya kada mau, misalnya pian kada mau memberi jawaban lawan Inya tuh pastinya tuh sarik gitu kah? Kan kada nyaman juga kayak tuh, kadinya tuh kayak kawan akrab bener gitu, kayak kawan benar gitu udah. Oh, itu berarti yang ulun tangkap di cerita pian ini, pian di sini tuh kayak risih kan sama temen deket pian nih, karena pian tuh dicontekin harus lawan Inya tuh, lawan misalnya Inya kada diberi contekan, Inya tuh sarik lawan pian kayak gitu loh. Nah, kakak boleh tahu lah nih, kan tadi tuh kata pian tuh balasnya tuh cuek aja gitu. Nah, biasanya tuh Inya tuh pernah lah berkisah kalau pian tuh cuek banar nih kamu nih atau gimana gitu? Ya pernah. Akhirnya lo kenapa ikam ini cuek terus gitu, mennya aku minta jawaban. Biar ulun ya dasarnya kayak itu pang sudah. Balasin apa lagi gitu nah. Menurut pian nih, Inya tuh sariknya tuh gegara pian kada menyontekinya kah, atau kata-kata pian kah yang melukai hatinya gitu? Kalau kata-kata melukai hatinya tuh kada sih, ulun kada suah. Palingnya jawabnya balung gitu aja. Kada mungkin kan sampai sakit hati gitu. Oh iya sih, kada mungkin lah. Tapi karena pian tadi kata pian tadi, pian tuh cuek banar kayak itu kan, jadinya tuh kayak gimana ya? Kayak merasa tersinggung juga lah pastinya lah, kayak cuek banar dimintai tolong gitu ibarat dia. Kayak aneh aja kayak itu kan, tiba-tiba cuek. Pas ketemu aja kah, atau misalnya di chat juga kayak pernah disindir-sindir kah piannya? Ya kadang pernah juga disindir di chat juga. Pernah. Kalau yang ketemu langsung kayak itu bang? Kadang ya juga pernah juga. Berarti gara pian cuek itu aja kada memberi contekan, timbul lah pinya sarik kayak gitu. Dikira sombong. Oh iya sih, bisa benar sih. Nah, jadi yang di situ pernah lah kayak misalnya nih kan ini tadi sarik kan, cara pian temenan lagi gitu, nah kayak gimana biasanya? Ya minta maaf gitu. Minta maaf, piannya minta maaf. Biasanya kan nanya, ikam kenapa gitu. Kan ya dibalasnya ya paling ya kenapa baik ya kayak gitu. Ya udah gitu masih cuek aja dianya kan. Mungkin boleh lah ulun ulun simpulkan nih, kayaknya tuh kawan pian nih kayak tersinggung kayak itu lawan kata-kata pian gitu. Mungkin lah kayak misalnya nih kayak pian cuek tadi, siapa tuh Inya nih merasa pian tuh kada hendak mencontek Inya, kayak pemalar kayak itu. Nah, jadi kata-kata pian tuh kayak melukai Inya kayak gitu. Nah, menurut kesimpulan ulun yang pian ceritakan tadi tuh. Nah, habis itu pernah lah misalnya pian tuh kayak memberi kata-kata yang biasanya kayak ketemu langsung gitu, nah lawan Inyanya kayak spontan aja kan menyambat kayak itu. Nah, pernah lah kayak gitu. Spontan ya kayak misalnya kami nah pencontekan ya gitu, nah kayak jadi kan kayak melukai Inya kan kayak gitu. nggak pernah sih kak, karena kan kalau nyambat kayak ikam tuh katanya benar nyontek ya kan langsung ngena. Oh iya sih. Jadi, ya janganlah. Tapi misalnya di chat juga pernah lah kayak itu kayak began aja bercanda gitu. Kalau kada pas Inya minta contekan ya pernah kayak itu, kayak chatan biasa kayak begayaan pernah aja. Inya pernah lah kayak pas begayaan tuh responnya apa tuh, positif kah atau negatif kah, atau langsung tersinggung gitu? Bisa positif aja kayak sambil ketawa-ketawa kayak itu. Nah, ulun
simpulkan lagi nih, berarti Pian nih masih merasa risih aja nih, kayak Inya nih kayak minta contekan terus lawan Pian. Nah, kira-kira tuh di situ apa tuh Pian tuh balasannya tuh cuek juga lawan Inya, jadinya tuh kayak sarik kayak tuh lawan Pian ya lo. Ya soalnya kan rajin ulun tuh udah ulun tolak baik-baik gitu, anu jelun apa kayak hadam dulu jelun haur lagi kan, tapi masih aja kayak itu kayak menceti namun nih kayak di spam banyak-banyak sampai ratusan, diteleponi macam-macam ya banyak kayak itu, jadi timbul kayak sangkal gitu. Nah jadinya jadi ulun balas kayak itu aja kada tahu cari seorang ya ulun kayak itu. Nah jadi secara entah ulun sadar apa kada kayak itu kayak menjawabnya kayak itu ya, mungkin ya secara kada langsung gitu melukai hatinya, jadinya tuh kayak tersinggung kayak itu. Habis itu kayak ya timbul ulun tuh kayak dijauhi gitu, kada dikawannya lagi. Berarti ulun simpulkan dari cerita Pian dari awal tadi lah, jadi Pian nih awalnya tuh dicontekin terus lawan kawan Pian sampai akrab Pian, karena Pian nih kada nyaman karena Inya tuh sudah akrab benar lawan Pian, jadi Pian tuh nyaman nolak. Jadi tapi nya tuh kayak kada paham gitu nah lawan Pian, sudah dipadahi balun masih aja kayak kada percaya lawan spam chat Pian gitu, malah dibanyak-banyakin mencet. Nah, di situ Pian nih juga kayak spontan aja nih kayak membalasinya tuh kasar kayak itulah ibaratnya loh. Jadi kayak melukai hatinya lah ibaratnya kan. Jadi Pian tuh kayak dirasa dijauhi juga kayak gitu loh. Nah, kira-kira nih Pian mau lah kayak kita rubah nih bahasa Pian supaya kada menyakitinya lagi, kita apa kan, kita balasinya tuh secara halus gitu, nah supaya kada kasar lagi itu ibaratnya. Mau lah kira-kira. Tapi cara nolak secara halusnya tuh kayak apa Kak? Nah, supaya kada tersinggung lagi nya kayak itu. Nah, kita pada pertemuan kedua, yang pertemuan selanjutnya nih, kita akan melakukan yang beberapa teknik yang sesuai permasalahan Pian. Nah, jadi teknik ini tuh digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah Pian tadi tuh kayak supaya mengolah kata-kata Pian tuh yang lebih halus yaitu nah kada kasar lagi yaitu. Nah, jadi itu nanti kita adakan pertemuan yang kedua, yang pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira Pian hendak lah? Boleh Kak. Kapan pertemuan keduanya? Nah, rencananya nih minggu depan aja nih, kayak kan pas nih kan kayak waktu-waktu kayak gini kan Pian lagi kosong juga, nggak ada tugas ya kan, nggak ada tugas juga, nggak ada sekolah juga kan, jadi bisa lah kira-kira. Bisa. Ya kalau bisa kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah Pian yang ini dengan teknik yang sesuai nantinya ya. Nah, sebelumnya ada pertanyaan lah tentang apa gitu, atau masih belum plong gitu? Ya kada ada sementara ini ya belum ada pertanyaan gitu, belum ada masalah kayak yang terlalu ya. Mungkin kita lebih fokusnya lagi ke pertemuan selanjutnya aja ya, apa tuh dengan tekniknya supaya lebih paham lagi nih, lebih solusinya supaya masalah ini cepat juga kita selesaikan ya kan. Nah, jadi kakak tutup kegiatan kita hari ini. Kakak sangat berterima kasih dengan Pian sudah mau meluangkan waktu Pian dan mau ikut kegiatan konseling kakak di desa kayak gini. Nah, di situ kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.